ada seorang petapan, beberapa anu itu hilang. Hilangnya itu musnah gitu loh. Ada kera putih, saya lihat. Oke, kera putih ini sering muncul. Janganlah kalian merusak. Oh, jangan merusak. Inilah tempat tinggal kami. Keluar sono, keluar. Jangan takut, jangan melawan. Kenapa kok dinamakan Gunung Kendil? Ya, ini adalah wadah di mana titik pertemuannya dari berbagai guru besar. Kamu waktu takut kenapa adikmu ditinggal? Mboten ngertos kok kayak tidak dicakar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini saya sudah berada di Gunung Kendil, Kabupaten Madiun, dan di sebelah saya ada Ibu Tukija. Ibu Tukija ini adalah warga setempat yang beliau punya anak namanya Harumi. Harumi itu adalah fans Mata Langit. Harumilah yang merekomendasikan lokasi ini untuk diungkap kisahnya. Tapi kalau disuruh cerita dia nggak bisa katanya, karena yang tahu banyak tentang cerita tempat ini adalah ibunya. Makanya ibunya dihadirkan. Maaf ya Bu, lagi kerja ngarit, kita ganggu. Nggih, tanah arep golek pakan sapi ya. Oh ya, ini saya juga didampingi Pak Hartoyo dari Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun. Ya, terima kasih ya Pak sudah mengantar kami kemari. Nah, sebelum kita menelusuri tempat ini, sebenarnya Gunung Kendil itu apa hubungannya dengan Kabupaten Madiun? Bapak mungkin bisa cerita sedikit dulu. Ini kayak Gunung Kendil itu sejarahnya kabupaten itu belum ditemukan, cuma ya sebagai untuk anunya tentara. Oh, latihan tentara. Iya, itu aja. Nah, mitos yang Bapak ketahui tentang lokasi Gunung Kendil ini? Katanya sih mitosnya kalau Gunung Kendil itu ada seorang petapan. Dulu pernah tentara juga latihan, berapa anu itu hilang. Terus diketemukan di wilayah Kare. Oh, ada tentara latihan hilang. Iya. Ditemukan di wilayah Kare. Kare. Gitu. Ada jaraknya jauh. Jauh. Maksudnya hilangnya itu dalam keadaan pingsan atau? Nggak tahu. Ya sih, nggak ada gitu. Nah, ditemukannya dalam keadaan sehat. Keadaan sehat. Oh, ada di sini. Gitu, ya. Nah, kalau yang soal pertapa itu ceritanya gimana Pak? Hilangnya kenapa? Hilangnya itu musnah gitu. Jadi dia tuh betapa udah tahu bertahun-tahun ya sama sekarang, tapi ya kadang diwujudkan sama kalau ada orang yang nggak orang tua. Jadi ada penampakan kakek tua yang disinyalir itu adalah seorang pertapa itu. Karena pertapa itu nggak ada kabar, tahu-tahu sudah lenyap gitu. Maksudnya kalau meninggal ya jasadnya nggak ketahuan ada di mana, tapi kalau masih hidup ya nggak tahu ada di mana. Disinyalir apakah pindah alam atau bagaimana, itu nanti yang akan kita ungkap itu. Nah, kalau yang Ibu ketahui apa Bu? Ibu kan sering setiap hari ya ke sini. Nggih, enten lokasi ning mriki. Dadose nggih enten mawon, Mbak, tapi nek kados kula kan mboten saged ningali. Enten tiyang setri ayu, ngoten enten sing nek teng daerah kula mriyen lho nggih. Kula natos. Iya, di sebelah situ ada kolam. Itu kolam itu apa Ibu juga bekerja di situ? Nggih. Oh, jadi selain Ibu nyari rumput di sini, Ibu juga membersihkan kolam gitu? Nggih. Kalau Ibu nggak pernah lihat, tapi yang mancing nggih ngertos. ada cerita. Enten apa niku harimau putih, enten kuntilanak, enten dadose nggih rene-rene lah teng mriki, tapi mboten kenging disepelekne lah istilahnya. Oh, ya benar Ibu. Yang mriki ini mboten kenging. Jadi kata Ibu banyak yang lihat penampakan, walaupun saya nggak pernah lihat, tapi nggak bisa disepelekan. Memang makhluk itu ada gitu ya Bu. Kalau Ibu sendiri nggak pernah diganggu? Nggih pun ngatos. Jangan sampai katanya, jangan sampai diganggu. Pun ngatos, teng mriki pun bertahun-tahun kok diganggu pripun. Mungkin karena Ibu sudah berteman ya sama mereka ya. Okay. Karena Ibu menghormati gitu. Walaupun Ibu nggak bisa komunikasi. Baik Panglima, sebelum kita berjalan ke arah lokasi untuk
Ibu menunjukkan tempat yang ada penampakan, bisa Panglima pantau dulu energi yang ada di sini dan makhluk goib yang terlihat. Ya, yang saya rasakan tadi begitu perjalanan mau kemari, masih di arah depan sana itu memang kayak suasana gerbang kerajaan ya di wilayah sini. Tadi di mobil Panglima bilang Ya. ini kok kayak ada kerajaan di sini gitu. Gerbang kerajaan, begitu sampai di sini, yang pertama saya lihat tadi di ujung situ ada macan tapi bukan putih, kuning, besar sekali, kepalanya aja tuh segini. Wow, kayak Nah, raksasa itu ya. besar banget. Nah, jadi cuma kepala aja nongol, tapi di antara rerumputan di ujung sana mengarah ke arah gunung ya. Dia kayak bangun gitu saya lihat. Nah, cuma sekilas hilang. Nah, habis itu ada kayak kakek bersorban putih, pakai tongkat. Nah, Itu mungkin yang pernah dilihat ya. habis itu ada kuda putih di sini juga, ada kera putih saya lihat. Nggih, kera putih niku sering muncul. Tuh, Ibu lihat atau diceritain orang? Nggih, kula ngertos ki ambak niku. Tapi nggih merinding kula lah. Walah, berarti sebenarnya Ibu pernah lihat tapi nggak mau cerita gara-gara merinding. Iya. Nggih. Terus. Ketek putih kula nek ngaran. Iya, ada kera putih di Nggih, sini. ketek putih kula. Nah, jadi yang melilit gunung Melingkari. Kendil ini saya lihat ular besar banget. Ularnya warna putih saya lihat. Habis itu kayak ada banyak dayang-dayang, Perempuan kayak muda, nyai-nyai cantik. gitu ya, kayak penari-penari saya lihat berselendang warna-warni di arah sana tapi Jadi Habis energi itu, yang kuat tuh di arah sana ya Panglima? di arah gunung itu. Memang situ ada aktivitas saya lihat. Sampai sekarang itu kayak ada kerajaan di situ ya. Ada sosok ratunya juga di situ. Nanti kita akan bisa ungkap lagi lebih dalam lagi setelah kita mengarah ke sana. Saya pengennya sih bukan Kita di lapangan ini kita agak Jalan naik, kaki ya? agak naik Yaudah, sedikit yuk. ke atas bukit sana. Yuk Gitu. coba kita mengarah ke sana. Ayo. Yuk, monggo Pak, Ibu. Tapi saya lihat di sini lu ada kayak putri, dia suka mandi, kayak ada Di sini ada sendang pemandiannya gitu ya, sendangnya. ya. Pemandian. Bayangan saya gitu, zaman dulunya gitu di sini ada sendang begitu. Jadi tadi daerah sini nih ada macan gede banget saya lihat. Makam. Palanya macan. Oh macan. Assalamualaikum ya Allah, indah banget ini. Apa ini namanya? Tiba-tiba Abel sudah dikuasai makhluk gaib sepertinya. Assalamualaikum. Ini kayak kakek lagi pakai itu tongkat. Mana kek? Ayo Assalamualaikum. Bu sini. Mbah Kung, Assalamualaikum. Salam cucuku, Cucu-cucuku katanya. aku penunggu di sini. Aku penunggu di sini katanya. Iya. Siapa nama kakek? Namanya siapa Mbah? Nama Mbah siapa? Mbah Jangkung, Mbah Jangkung. Mbah Jangkung. Salam kenal ya Mbah. Kami sowan silaturahmi Mbah. Mau mempelajari sejarah tempat ini. ya tapi janganlah kalian merusak. Oh jangan merusak. Enggak kok kami enggak merusak. Inilah tempat tinggal kami dari dulu. Kenapa dirusak? Ini tempat tinggal kami dari dulu, kenapa dirusak? Mungkin ini kali yang dimaksud dirusak. Ini kan aslinya gunung. Maksud Mbah dirusak tuh apa dulu memang benar banyak yang merusak? Oh iya kita lihat sendiri kayak gini kan ini gunung. Iya iya. Ini bekas kerokan Ibu gini ya. doser, iya dikerok. Nggih Bu, nggih Bu nggih. Dikeruki. Butuh kijane saksi.
dirusak. Nggih. Katanya untuk kebutuhan hidup, Mbah, untuk beli beras. Tapi kan bukan gini caranya. Janganlah sekali-kali merusak alam. Emang ini kelihatan Sama saja merusak dirinya sendiri. Tapi kalau kebutuhan hidup Benar, mereka benar, Mbak, memang benar. harus dipenuhi dari alam ini, bagaimana caranya ya, Mbah? Masih banyak cara lain ya. Cara lain. Kenapa sekarang bencana di mana-mana? Karena ulah manusia yang kurang tanggung jawab. Cuma demi Mikirin perutnya sendiri. ya tidak memikirkan orang lain. Gitu ya. Mbah, kita duduk di situ boleh nggak, Mbah? Yuk, monggo Mbah sini, Mbah. Jangan di sana, Mbah. Itu becak itu sini tuh. Yang kering, Mbah. Mbah Jangkung mriki, Mbah. Apa duduk di bawah sini? Oh iya. Biar kita ngobrolnya enak, Mbah. Bisa duduk. Oh, pakai lepas sandal. Mbah, ini butuh Kija, Mbah. Beliau setiap hari cari rumput di sini. Mbah kenal beliau enggak? Ini juga Pak Hartoyo. Anak-anakku, semoga kalian semua sehat. Amin. Amin, amin. Akulah yang menjaga ini. Dulu ada manusia yang silem di sana. Ada Bukanlah menghilang. Oh iya itu, ada yang bertapa di sana terus menghilang. Siapa sih beliau itu? Bukan menghilang katanya. Oh bukan. Oh, Bukan. tapi Tapi masyarakat sini pindah taunya menghilang. Pindah kemana? Ke arah utara. Oh, Dari sini ke sini, dari sini ke sini. memang beliau musafir. Ya, Naik Kenapa pindah beliau? tugas dari hatinya sendiri. Beliau siapa, Mbah? Seorang berkelana anakku. seorang berkelana. Ya, dulu di sini dijaga 3 makhluk yang Dijaga? kau 3 makhluk yang dilihat Panglima. ya, Oh, harimau yang besar itu. ya, Itu ya, memang besar raksasa itu ya, Mbak. itu suatu penyambutan Oh, buat dirimu. tadi kan menampakkan diri sama Panglima yang gede itu, ternyata itu kata mbahnya penyambutan. Terus Makasih sudah sambut. Bersihkanlah air di sini. bersihkan air. Di sini ada air Gimana? mana? Maksud Mbah? Ada semuanya sumber air anakku. Ada Di mana, Mbah? sumber airnya di sebelah mana, Mbah? Sumurnya di mana? Dulu ada di sana, tapi udah tidak ada. Yang ada aja yang dilihat tadi. Yang dilihat tadi, kolam pancing itu. Yang mana? Carilah ada. Ada di atas. Kami belum melihat tuh, Mbah. Ada kolam air, Carilah. sumur. Di atas. Di atas ini. Ada ya di atas. Kita bisa lihat nanti aneh kapan Mas. Dipakai Lewat aja jalur-jalur jalan raya. Berjalan raya. penyempurnaan bulan purnama bagi seorang petapa. Bagi seorang petapa. Buat mandi. Ya, Oh, Mandi oke. pembersihan. Oh, yang dilihat Panglima tadi kali. ya. Banyak putri-putri mandi situ. Mau salim. Semoga kebahagiaan melimpahi Amin ya Allah. Amin ya Allah. anakku. Amin ya Allah. Monggo Iya. mau tunggu di atas. Gimana cara naik ke atas ya, Mbah? Itu kan curam gitu, nggak mungkin kita manjat itu. Maksudnya. Kita diajak ke sana, monggo Itu ke atas. ada ratu siapa, Mbah? Mbah kenal. Janganlah anakku, Pengen kenal aja nggak boleh. Siapa beliau itu? dia dari kerajaan. Dari kerajaan apa? Sudahlah, jangan membahas. Kok nggak boleh dibahas? Istilahnya kami kan bertamu, tuan rumahnya kan di sini. Saya mengatakan apa yang perlu dikatakan. Iya, iya. Ya, Berarti Mbak tadi bilang, kalian menghormati. Iya, Mbah. Mbak bilang yang menjaga 3. Ya, Mbah Jangkung, terus harimau, terus satu lagi. Apakah beliau? naga, Oh, naga. naga sastra. Naga sastra. Ya,
Kok kelihatannya ada yang nggak suka sama Mbah, Mbak? Banyak Gitu ya. Iya. yang menjatuhkanku Yang apa? Yang menjatuhkanku. sehingga aku berdiam di Karena banyak yang menjatuhkan, Mbah berdiam di sini. Kalau seandainya nggak ada yang menjatuhkan, Mbah emang mau kemana? keliling. Oh, keliling. Ya, Iya, iya, iya. Salaman lagi. Allah menjagamu. Amin ya Allah. Amin. Aku cara yang terbaik bagimu dan semua orang. Amin. Insya Allah, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Siap-siap. Allah, Allah. Jangan ke sana. Biarin. Awas, baik gurit. Sini. Sini. Sini balik. Sini. Tajam. Tajam ini. Ini yang dilihat tuh kecil tuh ketek ya, Bu ya. Bu, sini, Bu. Ayo sini, keluar sono, keluar. Jangan takut. Jangan melawan. Kami tidak berniat buruk, kami berniat baik. Kami tidak jahat. Assalamualaikum. Oh. Dia jawab ya. Waalaikumsalam. Oke, pindah sini ya. Ini yang kera putih ya? Bu, Ibu. Yang saya lihat itu ya? Ini Bu, ketek putih ini Bu. Kamu tugasmu apa di sini? Apakah tempat tinggalmu di sini? Atau hanya main? Wilayah ini tempat main. Kalau tinggalnya di mana? Keliling. Bisa jelaskan nggak dulu siapa yang pernah bertapa di sini? Katanya beliau menghilang. Apa benar apa tidak itu? Pakai sorban. Punya jenggot. Apa beliau seorang pemuka agama? Mau duduk aja ya? Ya udah duduk yuk. Ceritakan dong bertapa itu siapa sih? Maksudnya sudah meninggal, nggak ada lagi tuh. Tempat ini sudah begitu ramai karena dia menginginkan kesunyian jauh dari Keramaian. dunia, Lalu menyatu dengan orang. ketika tempat ini sudah nggak sunyi lagi, beliau pindah kemana? Pindah ke wilayah yang lain atau pindah alam? Saat kerap menyelimuti berjalan. Oh, berjalan. Berarti pindah secara bukan goib ya, pindah secara nyata ya, pindah daerah lain. Tapi kok bisa tersebar berita masyarakat sini bilangnya pindah alam atau hilang? Apa beliau pindah itu tak ada satupun yang melihat? Tak ada satupun yang melihat. Tiba-tiba di tempat pertapaan dia yang biasa duduk bertapa nggak ada gitu ya Bu ya ceritanya. Nggih mboten enten. Makanya dikira hilang, padahal pindah. Diiringi tiang kalihat. Kuda Lihat, Bang putih. Bima. Kuda putih. Oh, kuda putih itu kudanya bertapa itu. Karena dia tak menginginkan keramaian, Beliau siapa sebenarnya? Menghindari keramaian. Namun beliau hanyalah manusia biasa yang sedang mencintai Tuhannya. sedang tafakur ya. Ibu, Karena saking cintanya dengan Tuhannya, ia tak menginginkan adanya manusia di sekitarnya. berarti pindah lokasi yang sunyi ya, yang nggak ada manusianya ya. Namanya siapa pertapa itu? Siapa? Loyo. Layang. Ibu tahunya namanya siapa pertapanya? Mboten ngertos kok. Nggak tahu ya. Kurang jelas nama pertapanya siapa? Kitopoloyo, Oh, Kitopoloyo. Layang.
Oh, Ki Topo Layang. Kenapa dibilang Ki Topo Layang? Ki itu panggilan untuk aki, Topo tuh petapa. Kalau layang? Melayang. Sampai mendekatkan kepada yang dicintainya. Padahal beliau sebenarnya bisa melayang apa enggak? Enggak. Oh, karena sebutan aja itu. Kau pun akan terkejut melihatnya. Kenapa terkejut? Dengan pakaian yang usang. Jadi beliau tuh penampilannya gimana sih si Pertapa itu? Pakainya usang, terus pakai sorbannya lusuh juga, pakai jenggot. Terus orang nggak bakal nyangka kalau beliau seorang yang berilmu ya. Katanya ada makam di sini, tapi yang Ibu Tukijah tahu itu makam maling itu siapa sebenarnya? Coba biar mitosnya biar bener gitu, jangan sekedar cerita. Yang benernya gimana? Apa bener ada makam? Maling sapi. Nggih, Oh, katanya ada yang mencuri sapi, ditangkap, terus mati teng riku. Nggih. meninggalnya karena digebukin orang kan? Mboten ngertos kula ngoten niku nggih ceritane bae. Neneknya turun temurun cerita. Tuhanmu saja menutupi aibmu. Ini kan bukan bermaksud membuka aib, pengen tahu kebenarannya gitu loh, Mbah. Dia melasto katanya. Ya yang benar ceritanya gimana, Mbah? Dewe masing-masing. Orang hidupnya masing-masing. Tapi yang bikin penasaran itu ada makam siapa gitu loh. Sapinya pun mana? Sapinya pun mana? Ya nggak tahu. Lah kula mboten ngertos lah wong kula ki ya ceritane bae. Jadi mbahnya dulu cerita ke orang tua ibu. Ibu Nggih. dengar cerita dari orang tua ibu lagi. Nggih. Terus ibu ceritain ke anak ibu Harumi. Harumi cerita ke anaknya lagi gitu kan. Nek masalah Makanya niki pengen tahu yang benernya bagaimana gitu nggih, ya. nggih, kula nggih pengen krungu. Gimana Mbah Benernya ceritanya? gimana gitu. Maling yang dikuburi koyo di atas. Lah iya, kalau maling kenapa dikuburnya di atas gitu ya? Bikin sengsara. Bikin sengsara orang aja. Kau Oh iya benar juga ya. Secara logika dia kan sampah masyarakat. Kenapa orang sampai rela ngangkat dia ke atas? Berarti artinya dia bukan maling, dia orang bukan orang Lah sembarangan. nggih, makane kula yo ngerti. panggil wae Tapi yang bopong ada. Polisi. Tapi yang bopong. Oh iya benar. Ngapain dikubur sini sekarang aja polisi kalau emang dia maling? Lah mboten ngertos soal niku kan ya cerita. Kula nek krungu dhewe ngeten kan genah. Kio di zaman dulu tak seperti ini. Ya lebih sulit. Iyalah lebih sulit lah membawa jenazah ke atasnya udah butuh perjuangan. Males banget. Jadi ada kuburan sekarang di atas. Mboten nek teng dhuwur mboten. Lah yang dibilang kuburan maling itu Niki gimana? teng mriko teng cepitan niki ya. Ada kuburan situ. Di situ. Lah yang Kula manodi lho nek angon ngoten. Kalau lewat sana merinding jare. Kak Tang Ibu kalau lewat situ merinding bener ya? Nggih merinding ngoten. Iku jarene ke karan kuburan maling, terus karan gua Ciples ngoten lho tani gunung niki. Ada gua sini. Nek guane kula mboten ngertos, Nggak tapi terlihat. nek tiang-tiang ngoten mestine nggih ngerti wong kula mboten Jawa. Jadi yang benar ada nggak makam itu? Kalaupun ada siapa yang dimakamkan? Jangan-jangan makam pun nggak ada sebenarnya, hanya sekedar cerita. makam itu tak ada. Nggak ada. Jadi kenapa Ibu merinding kalau lewat situ? Yang ada yang bangsa kami Oh, bangsa jin yang memanfaatkan situasi orang yang takut. yang ingin bukit Namanya juga bukit ya. di rumahmu saja. Banyak bangsa kami Jangankan di bukit, yang apalagi di bukit. di rumah aja banyak bangsa seperti gaib. ini. Iya. Pasti banyak ya. Ada sing kelantungan. Kamu juga kelantungan. Aku yang Iya, iki kentek iki yo. Ada banyak ya? Ada berapa ekor itu siluman itu kera? wakil Warnanya putih semua atau ada yang warna lain? putih yang kini Terus sing coklatnya Lho. yang coklat ada di situ. Yang ditemuin Ibu warna apa? Putih. Oh, berarti kamu ya yang dilihat Ibu. Tapi Ibu ngeliat secara batin apa ngeliat langsung nyata? Ini ngali sak wong kula zaman
anu bakul tentaranan nggih. Ajeng mriki niki lho bakul tentara ngenteni sego Jualan mbok. apa? Jual nasi Nggih, yang beli tentara. Nggih, Latihan. riyen jaman riyen kan damel latihan 501 rame ta, Mbak. Kula mendhet kerupuk dina jemah ngoten niku terus kula adik kula ngomong adik kula niku. Duh, Sam. Ya, Mbak. Anak kedak aku wedi lho, kula tuwinggal mlayu adik kula iki. Oh, ibu lihat ketek nyata. Nggih. Tanyain simbahnya katanya, tapi laris toh dagangan. Nggih, alhamdulillah laris. Tapi nggih wedi. Tapi kamu namanya siapa? Aku dari Jakarta. Kita dari tim Mata Langit, silaturahmi kemari. Aku sama ibu beda kulitnya. Tanah wong Gunung Kendil ya ireng. Aku sama ibu sama seorang Madiun. Cuman aku sekarang tinggal di Jakarta. Kamu lihat aja sih kulitnya beda. Emang kenapa? Walaupun beda kita bersaudara tahu. Ayu. Makhluk gak bisa ngomong ayu nih katanya. Ibu juga ayu toh? Oh, biasa. Biasanya nek sing ngrene ireng-ireng. Biasanya yang kesini hitam kulitnya. Putih ya. Ismi jangan-jangan udah kerasukan kan dia metik-metik sesuatu tuh. Waduh. Oke. Kalian sudah memasuki Wilayahnya. Ya wes gak apa-apa silaturahmi kita ya. kami. Terima kasih ya. Kamu kira pinter banget sih. Banyak ilmu pengetahuannya. Aku hidup dalam lingkungan kerajaan. Bener berarti di sini ada kerajaan ya? Takon wae karo ratu ini. Gak mau jawab dia suruh nanya ratu. Oh ditapuk ya namanya ditampar nggak boleh ngomong. Assalamualaikum. Ya wes lah dia mau Makasih yo. Namanya siapa tuh Ki? Gak mau nyebut ya? Wes Gentong. Oh iya oke. Ini Gentong. Jadi saat kita belum selesai komunikasi lagi Gentong, kayaknya Ismail sudah dikuasai makhluk gaib. Dari tadi dia nyabutin itu apa namanya bunga-bunga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyai sedang apa? Kok wajahnya seperti bersedih? Wajahnya kok sedih Nyai? Itu bunga dikumpulin untuk apa Nyai? Cantik ya bunganya. Salam kenal Nyai. Mohon maaf kami mengganggu bersilaturahmi ke tempat ini dengan Nyai. Maaf ya kalau kami mengganggu. Boleh kita komunikasi? Wonten apa teng mriki? Boten wonten napa-napa ta, Bu? Boten. Kami datang kemari ingin bersilaturahmi sambil belajar sejarah lokasi Gunung Kendil ini. Apakah benar cerita-cerita yang beredar di masyarakat sekitar bahwa di sini pernah ada pertapa yang hilang, terus pernah ada apa Bu yang ditampakin harimau, ditampakin suara yang apa mengganggu perempuan yang ketawa gitu. Sebenarnya mereka itu siapa? Atau ada kisah? Ada kisah apa di sini? Kisah lain di sini yang bisa diceritakan tentang legenda gunung ini gitu. Karena ada pemakaman juga yang belum jelas. Siapa? Ibu ini sendiri juga yang penduduk di sini nggak mengerti, nggak tahu siapa beliau tersebut sebenarnya gitu. Jantan aku lagi ya sik cilik lho. Dadine ngertine nggih namung cerita-cerita. Nek nek sing teng mriki kan mbah-mbah kula asline. Kang asline mboten mriki, mbah kula asline Purworejo. Nyai namanya siapa? Nyai Seruni. Nyai Seruni. Nyai Seruni tinggal di sini. Injil. Ini tuh sebenarnya rumah atau kerajaan sih kalau di alam kalian tuh? Benar kerajaan. Iya. Apa ada kesedihan di sini? Ada kisah apa sehingga sedih? Apik ya. Tampaknya Nyai pengen kayak mengalihkan kesedihannya biar nggak terbawa. Selalu diarahkan ke bunga ini. Apik ya, katanya bunganya indah ya. Gitu. Yo teng mriki kerasa apa? Enak toh? Enak kalau apa suasananya Tenang. Iya. masih asli, alamnya indah, tenang. Iya. Teng mriki enak, tenang. Senang ketika Ayo cerita Nyai, barangkali bisa mengurangi beban Nyai. Kami siap mendengar. aku belajar agama diajarkan oleh sosok seperti kalian Oh ya, di balik bukit ini. jadi Nyai Seruni makhluk gaib yang ngajarin manusia gitu. Iya. Gimana caranya?
dia mengajarkan penduduk sini ya. Oh, terus Nyai menyimak. Semuanya karena kedatangannya membawa ketenangan, membawa peradaban, ketakwaan, bahwasanya kau diciptakan untuk tunduk atas kebesarannya. Berarti punya guru Nyai ya? Siapa nama gurunya itu Nyai? Apakah beliau yang bertapa itu? Iya. Namanya siapa beliau itu? Ibu yang ibu tahu namanya siapa Bu? Mboten ngertos Mbak kula. Ya boten ngertos sampun dangu. Nggih, sampun dangu zaman nenek moyang ibu ya. Nggih, wong bae kula man nggih mboten mboten ngertos namine sinten. Dek santrine Sunan. Oh, santrinya Sunan siapa? Ano. Dek yo soleh toh. Berarti ada salah satu wali songo yang jejaknya ada di sini ya? Lah yo semua wali yo sudah pernah ke sini. Oh, gitu. Di sini dulu tenang sekali. Enak toh, saiki yo enak. Iya. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena nggak hujan gitu. Ayo Nyai ngobrol yang enak yuk, duduk yuk. Di mana maunya? Boten kene mawon. Delok. Ki lho, ning watu-watu kuwi Di batu-batu ini ada apa? enek keluarga ning Batu-batu ini ada keluarga siapa? bangsaku. Oh, banyak keluarga makhluk gaib. Iya, Berwujud manusia semua atau ada yang binatang? ana sing rupane yo macan, yo ketek, yo jarang. Ya berarti sama yang dilihat Panglima tadi. Yo Apalagi? yo opo ae ene ning kene. Lho, kei tangan gini. Oh, ada yang dada sama kita. Oke, dada. Siapa? Apik ora Oh jahat. iya. Siapa dia? Laki atau perempuan? Iya ya, kok ada lubangnya itu? Lah kuwi Bekas watu. topone wong kuwi ono ning kono. Jadi orang itu tapanya di sebelah sana. Iya, tapi saiki wis nutup kok. Lah wong dhek iki kan lewat kene saka Kediri. Oh. Berarti bukan asli dari wilayah ini. Dari Boten. Kediri, terus Kediri. lewati wilayah ini lalu Lah yo kuwi kan ki sing ngeki jeneng Gunung Kendil. Kendil ki Siapa? yo para guru besar, para wali. Oh gitu. Kenapa kok dinamakan Gunung Kendil? Lah yo ngene, Kendil ki wadah. Ada untuk Wadah ya, ini adalah wadah di mana titik pertemuannya dari berbagai guru besar bertemu di sini untuk menyebarkan Agama. ilmunya, untuk berdiskusi apa saja taktiknya, caranya, langkahnya untuk bisa mensiarkan agama. namanya Islam. siapa beliau? Semua sunan pernah ke sini. Ini letak dengan Sunan Bonang, Sunan pokoknya Kalijaga? ya semua Semuanya? sudah Gunung Jati? pernah. Udah pernah kemari. Makanya di sini tenang, tentram, ayem, Iya. gak keroso panas neng awak. Oh, makanya Kendil itu karena ini wadah untuk tempat orang Pertemuan ketemuan. Teman para wali. jadian. Luar biasa ya kita sampai di sini. Iya, iya. Apa benar ada makam di atas? Makan ki gak ono Bukan. makan. Berarti hanya petilasan mungkin ya. Ya, ning dhuwur ki dataran kaya ngene. Kalau sumur memang ada di atas. Ono Sumur banyu, ono. Banyak. Iya, iya. Berarti yang dibilang pertapa tuh bukan hanya satu orang ya berarti. Ya ono sing diperintahno gojogo tongket. Aku tahu kalau pertapa yang suruh menjaga tongkat Kalijaga ya. Tutu. Oh, bukan? Kuwi. Siapa Yo, dong? tapi salah satu muridnya di sini. Hmm. Dia itu dari Gresik ke sini dan disuruh menjaga tempat ini. Nah, Topo Broto ning kene mengolah rasa, mengolah jiwa. Batin. Lah yo jenenge layang kuwi terbang kuwi Topo layang. maksude ben wong sakti kuwi berilmu wis ngrasakno topo broto, topo jiwa,
tenang, tentrem, dia itu bisa mengenal dirinya. Dikatakan gurunya, kenali dirimu lebih dalam, maka kau akan mengenali siapa Tuhanmu. Jadi seperti itu, karena di kesunyian kita dapat mengenal diri kita yang sesungguhnya, merasakan kesendirian, merasakan hawa takut, merasakan kesedihan, merasakan semuanya yang buruk-buruk. Nah, disitulah bahwasanya di mana dia harus meletakkan semua rasa yang tidak menyenangkan itu menjadi tenang. Yaitu disitulah kalau dia tidak bisa mengenali rasa itu, tidak bisa mengubah semuanya, maka dia tidak berhasil. Kalau dia sudah berhasil mendapatkan semua pelajaran itu, maka dia bisa terbang. Terbang kemana? Kemana? Melangkahkan kaki setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya ya ke Mekah. Jadi menghilang dia itu ke Mekah. Gitu. Bukan pindah alam tapi ke Mekah, ke tanah suci. Kami di sini rata-rata penduduknya Muslim, makanya banyak orang melihat ada terkadang bangunan seperti kubah, kubah emas, masjid kokoh di tempat ini. Nah, kalau kerajaannya itu namanya kerajaan apa di sini? Ya kerajaan Kendil. Kerajaan Kendil. Kerajaan Kendil tapi goib ya, kerajaan goib. Makanya kubahnya itu seperti kendil. Jadi maksudnya itu. Tadi kan si Ki Ketek tadi bilang katanya ada yang mau turun Ratu Ular. Ada yang mau disampaikan. Aku. Oh, yang dimaksud itu Nyai. Iya. Oh, alah. Itu kata ibu pernah di sini ada batu kuda ya, Bu. Oh iya, Ngetan Riko. Batu kuda itu Batu kuda itu adalah dimana kesetiaan seekor kuda pada saat kehilangan tuannya. itu tadinya kuda beneran jadi batu. Kuda bener. Itu tuannya yang ke Kuda Mekah beneran itu. jadi batu apa dibuat? Jadi memang perwujudan kan tadi sudah dikatakan penghuni di sini ada jaran, yaitu kuda. Betul, memang ada kuda goib sini. Udah dijual itu gimana? Mewujud jadi batu. Terus dihancurkan sama orang-orang sini katanya. Ya enggak apa-apa. Untuk kemaslahatan umat ya. Untuk Ya, beri beras kalau katanya. memang buat manfaat untuk orang banyak tidak apa-apa. Karena kita itu harus mengutamakan kemanfaatan untuk sesama makhluk. Iya benar. Karena itu adalah kemaslahatan. Nih, maaf nih. Kok ini ada kan keris gerimis. kecil yang datang Nyai di situ? Apa? Ada keris kecil warna hitam yang Sudah. datang. Ya itu memang begitu. Siapa itu? Tidak apa-apa. Karena di sini ya ada petani, ada petarung, ada pesilat, Oh, ada alim ulama. iya. Ya macam-macam, ada makhluk biasa. Jadi, Nah, sama ya kayak itu manusia. hanya di mana dia menjaga, Jaga. karena kalian adalah tamu baru. Oh Iya. iya benar, memang baru sekali kemarin. Kalau Baru ibu pertama kali kemari Ibu baru tahu tempat bukan tamu ini. baru, ini beliau sudah dari kecil di sini ya. Nggih, nanan kayak ini angon teng mriki ya. Nyai kenapa butuh kijah? Ya tahu dari kecil. Kamu waktu takut kenapa adikmu ditinggal? Nah, anu napa? Mboten ngertos pokoke wedi nek dicakar. Harusnya kamu bawa lo kalau adikmu kenapa-napa bagaimana? Emang ada kejadian ibu pernah waktu kecil sama adiknya main di sini. Lah, Ibu delok ketakutan, ketek ibu kabur. Putih kok ya wedi. Nah, wedi waktu kula mlayu kula toleh wis ilang. Ojo mentingke awake dhewe. Wah, jadi ketahuan ibu pernah ninggalin adiknya. Liyane dipikirno. Lah nggih to Itu niku toh. pas bar mlayu Iya, iya. niku noleh adikku piye. Kesehatan sendiri. Oh, Nyai Iya. pada saat itu dia nggak sadar, sekejap lupa pas Ya nyampe apapun ingat. itu hanya mengingatkan Nggih.
keselamatan itu jangan mementingkan Iya, diri iya, iya. sendiri Ini baik sih saja. pesannya. Itu kan saudaramu. Terus akhirnya dijemput lagi adiknya. Enggak kalau toleh kalau gero jam dayo. Lah yo kamu balik sudah tidak ada tuh ketek. Nggih, mboten enten. Ya wong didelokno kok yo wedi. Orang nggak Nggih, wedi tahu. nggak Tapi diserangkan. wong ki ora dikeki delok. Panjenengan Sebenarnya sing beruntung dikeki itu. kok yo. Nggih wedi to nyi. Barang Ya, kula sekarang udah dikasih tahu nih, jangan takut lagi nanti kayak gitu ya Nyai ya. Kan mereka nggak ganggu, mereka hanya ingin apa ya menyapa gitu sesama penghuni di sini. Nyai, maaf ini kan udah agak gerimis, boleh nggak kita pindah jalan ke sana Nyai? Kendil itu Iya. Sambil ngobrol sesuatu yuk. yang Betul. dimasukkan Betul. tidak mudah untuk dikeluarkan. Ya itulah di sini. Iya, iya. Jadi sesuatu yang sudah masuk ya sulit untuk keluar kalau tidak ditumpahkan. Iya. Karena lehernya kecil, badannya besar, Iya. tampung. Tampung. Jadi yang ada mitos mengatakan apa pernah hilang apa orang latihan ya bagaimana? Tentara Nggih, hilang Pak terus tentara. pindah gitu. Kok bisa gitu? Kan di sini tempat latihan tentara. Suatu saat ada yang hilang, nggak tahu tiba-tiba ngilang aja nggak ada di sini, nggak bisa dihubungi, dicari nggak ada. Tiba-tiba ketemu di lokasi yang berbeda gitu Nyai. Dia itu nyasar. Walah, nyasar. Mungkin zaman dulu nggak ada Loh, apa ya dulu tidak handphone. begini. Iya iya iya. Oh gitu. Jadi bukan karena dilarikan oleh bahasa Monggo tak gaib. antarno. Ayo ayo sambil jalan soalnya ini malah Tanah gerimis. apik pokoke niki ki apik dhuwur niki datar ngeten. Lah iya, kan saya sudah bilang Dhuwure datar. dhuwure datar. Teng niku ya datar, Bu. Di atas bagus Iya. melihat Kepala. perubahan alam, Iya, iya, iya. kebesaran Saran Allah ya. Allah itu terlihat di saat datangnya gelap dan di saat datangnya pagi. Oh iya, iya. Kenapa? Pada saat itu kami mengganggu salah satu keluargamu. Ya Allah, sinten niku? Maksudnya adalah manusia. Oh, Kenapa? Yang mancing. Waktunya beribadah, mereka menyia-nyiakan waktu. yang mancing diganggu itu pas maghrib kalau nggak salah ya. Bersih-bersih. Oh, lagi bersih-bersih kolam. Mancing kok yo maghrib. Yo ibadah toh. Saya makhluk yang tidak sempurna saja. Ingat waktunya ibadah. Iya. Panggilan Allah itu utama di antara panggilan para raja. Ya toh? Karena Allah yang menciptakan para raja, tapi para raja tidak bisa menyaingi Tuhannya. Jadi harus mendahulukan panggilan Allah. Lah, yo jangan salahkan kami. Jadi niatnya sebenarnya baik gitu, bukan niat mengganggu tapi mengingatkan untuk waktunya ibadah, jangan kerja terus, berhenti dulu ibadah Lah, gitu yo. ya. Lah, kok resik-resik maghrib Lah nggih nggih. Tak kula senenane nek ngoten. Lah yo wis diseneni wis toh. Nggih. Ya wis ora Nggak diulang lagi tapi kan. enggak krosone toh. Sejak dinasihati nggak diulang. Ono sing kotor kok. Di sini baik, bagus, bersih, tenang. Tapi di sana itu beda. Beda. Yang bikin beda apa nih? Ya karena manusianya. Kalau di sini baik semuanya. Iya. Ya udah ntar diperbaiki, jangan lagi nekat kalau udah maghrib berhenti gitu. Nggih. Tapi niki akhir-akhir niki pun jam 4 jam 5 mantuk Lah akhir-akhir yo niki. mulai adus resik-resik ning omah pergi ke masjid. Ya udah kalau gitu Nyi. Loh, di antara orang-orang tua dulu pernah melihat masjid di sini bukan? Ada yang pernah lihat masjid di sini? Penampakan Nggih masjid? nggih ngertos sanjange mbah kula tapi wong kula nggih mboten ngertos lho Nyi. Yang tahu kakek atau neneknya tapi Lah, beliau sudah. belum lihat. Lah ya itu makanya saya katakan karena dia Memang memang ada ya? dari sini. Iya, yang ngingetin untuk ibadah itu makhluk yang dari masjid itu. Nah itulah kenapa ini adalah alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Masing-masing makhluk ditempatkan pada tempatnya. Sendiri-sendiri ya. Iya. Nah ya, memang ini alam dunia nyata milik manusia yang dititipkan Allah supaya manusia menjaga dan Menjaga. merawatnya. Lah ya kok tiba-tiba dihancurkan. Iya ya. Iya. Tadi Aki Jangkung yang pertama tadi pesen wanti-wanti jangan sampai merusak katanya. Nah berarti kan mengusir keluarga kami. Iya karena itu rumahnya. Ibarat rumah kita dihancurkan orang kita pasti Dulu marah. ini sangat tenang
sekali. Ya udah kalau gitu Ya nih, sudah, sekarang kami mau pamit ini. saya ucapkan terima kasih. Amin, terima kasih. Kedatangannya saya terima dengan baik. Kami terima Sesuai kasih. dengan amanat guru kami bahwasanya tamu itu Adalah raja. bukan sekedar raja, Tapi tamu itu adalah pahala, oke. adalah keberkahan. Kita tidak bisa menjamunya dengan makanan, tapi jamulah dengan ramah tamah. Iya, iya, iya. Saya sudah menjalankan ini. Terima kasih. Terima kasih Nyai. Semoga bisa dimengerti dan diterima apa yang saya sampaikan. Apa yang disampaikan semuanya pesan yang baik. Ini kok bisa ya bunganya matching sama baju Ismi loh. Warnanya bagus. Saya senang bunga. Ya sudah Nyai Seruni, kami pamit dulu ya. Terima kasih banyak silaturahminya, Terima kasih. ramah tamahnya, ngobrol-ngobrolnya. Bismillah Ya. dalam setiap langkah. Ya. Semoga diparingi keselamatan. Ya. Saya sampai di sini saja. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penelusuran sudah berhasil kami lalui dan tepat sekali selesai penelusuran hujan mulai turun. Ya. Nah ini terakhir Ibu, apa kesan-kesannya setelah bersama kami melakukan penelusuran di Gunung apa namanya? Kendil ya. Nggih, kula nggih matur suwun sanget karawuhanipun Mbak sinten nih? Tim Mata Langit saya Ratna Listi di Nggih, Panglima Mbak Langit. Ratna. Karawuhanipun Mbak Ratna kula nggih matur suwun sanget. Kula saged mangertos sejatine teng mriki niki enten napa. Sama-sama Ibu, Nggih. terima kasih juga Ibu udah berkenan untuk ikut diwawancara dan Nggih. untuk memberikan kesaksian. Nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya deh tadi hasil mediumisasi. Nggih, Ya. nggih, nggih. Baik, kalau Pak Hartoyo apa kesan-kesannya? Sudah cukup. Cukup ya, soalnya udah hujannya udah mulai banyak. Pak Lima silakan disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini. Kalau saya menyimpulkan bahwasanya alam ini harus dirawat, ya kan, jangan membuat kerusakan. Walaupun kita membutuhkan sesuatu terhadap alam ini, ya cari cara bagaimana mengambil tapi tidak merusak, gitu ya. Nah, itu saja sih pesan saya. Karena kalau Ya. terjadi bencana itu pun karena ulah kita sendiri. Ya, katanya tadi. ya, ya. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.